Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Suprihatin. Saya di sini mahasiswa Setika Surya Global Yogyakarta, program Profesi Nurse. Teman-teman, di sini saya akan menampilkan terkait video pendidikan kesehatan keluarga dengan pasien cedera kepala. Nah, video ini guna memenuhi tugas stase gawat darurat Setika Surya Global Yogyakarta. Selamat menyaksikan teman-teman. Waalaikumsalam, Mbak. Ya, Ibu, perkenalkan saya Prawa Supri. Saya di sini dinas dari pukul 7 sampai pukul 2 siang. Sebelumnya ini Ibu siapa? Sadina, Mbak. Oh ya, Ibu Sadina. Ya, Ibu, di sini saya akan melakukan sedikit sharing ya, Bu, atau sedikit memberikan informasi terkait apa itu cedera kepala. Nanti sekitar membutuhkan waktu 10 menitan. Itu. Apakah Ibu bersedia? Iya, Mbak. Oh, iya, Ibu, sebelumnya Ibu tahu nggak apa itu cedera kepala? Enggak, cuma luka gitu. Oh, luka. Ya, gini ya Bu, jadi cedera kepala itu adalah suatu gangguan trauma yang terjadi karena seseorang itu mengalami mungkin kayak kecelakaan ataupun terjadi benturan pada kepalanya. Jadi gangguan trauma yang terjadi yang mengganggu fungsi otak itu sendiri seperti itu. Biasanya itu traumanya itu langsung ataupun tidak langsung yang menyebabkan perdarahan ataupun tidak seperti itu, Ibu. Nah, jadi penyebab dari penyebab dari trauma itu sendiri, trauma kepala itu sendiri yang pertama adalah trauma benda tumpul. Biasanya itu terjadi kayak terjatuh ataupun dia dipukul seseorang. Nah, yang kedua yaitu trauma benda tajam atau dia trauma karena kecelakaan, Bu. Mungkin kayak kecelakaan mobil atau motor seperti itu. Dan kemudian trauma tembus, trauma karena luka tembus seperti itu, biasanya karena kepala terkena peluru seperti itu, Ibu. Nah, jadi klasifikasi dari cedera kepala itu dapat dilihat dari nilai GCS, Glasgow Coma Scale, yaitu untuk mengetahui apakah dia itu mengalami trauma kepala derajat ringan, sedang, dan berat, Ibu, seperti itu. Nah, biasanya gejala trauma ringan biasanya dia akan terjadi amnesia atau penurunan kesadaran, Ibu, yaitu kurang dari 30 menit. Tapi biasanya tidak terdapat perdarahan di tengkorak ataupun di kulit kepalanya seperti itu. Yang kedua yaitu seseorang cedera kepala derajat sedang. Nah, biasanya itu terjadi penurunan kesadaran kurang lebih dari 30 menit tapi kurang dari 24 jam, Ibu. Biasanya itu disertai dengan perdarahan di tulang tengkorak seperti itu. Itu yang sedang? Iya, Ibu, biasanya. Kemudian yang ketiga itu cedera kepala derajat berat, Ibu. Biasanya seseorang itu akan mengalami amnesia lebih dari 24 jam, Ibu, dan disertai dengan perdarahan di otak seperti itu. Nah, biasanya itu mekanisme dari cedera kepala itu ada dua, Ibu. Yang pertama COP dan counter COP. Kalau yang COP itu lesi akibat dari benturan di kepala seperti itu. Akibat dari benturan seperti itu. Kalau yang kedua yaitu counter COP. Counter COP itu lesi yang terjadi di daerah luka yang berlawanan dengan lokasi benturan, Bu. Contoh, seseorang itu terjadi benturan di sebelah kanan, Bu, kepalanya, tapi akan terjadi lesi di sebelah kiri, malah berlawanan dengan benturan yang terjadi seperti itu. Nah, kemudian tanda gejala dari seseorang itu mengalami cedera kepala yang pertama hilangnya kesadaran, Bu, atau amnesia. Entah itu lebih dari 30 menit ataupun lebih dari 30 menit seperti itu. Kemudian juga akan terjadi mata warna gelap, Ibu, di matanya seperti itu. Kemudian juga akan terjadi mual muntah, kemudian akan terjadi kebingungan seperti itu. Kemarin ini keluarga anak A bukan, Bu? Iya. Ya, anak A itu kemarin karena terjatuh atau seperti apa, Bu?
jatuh dari motor Mbak. Oh, jatuh dari motor ya. Ya. Nah, biasanya emang nggak pakai helm Ibu atau seperti apa? Kan cuma di desa Mbak, enggak. Oh, jadi nggak pakai helm. Enggak pakai helm. Sebenarnya di desa ataupun di kota itu keamanan di bagian kepala itu sangat penting ya Bu ya. Jadi sebagai orang tua kita juga harus memperhatikan dari keselamatan seperti itu. Jadi mungkin bisa jangan sampai terulang kembali seperti itu. Enggak. Ya. Kemudian jadi kepala itu kan Bu? CPU ataupun pusat dari keseimbangan, pusat dari pola pikir seperti itu. Jadinya kalau bisa ya mari kita tingkatkan keselamatan dan keamanan untuk diri sendiri dulu Bu yang terpenting ya. Baru untuk masyarakat atau untuk keluarga. Jadinya kita itu harus saling mengingatkan seperti itu. Dan itu tadi sedikit pendidikan kesehatan Ibu terkait cedera kepala. Apakah ada yang perlu ditanyakan Ibu sebelumnya? Enggak Mbak, Sudah cukup jelas ya. jelas. Iya. Ya, itu tadi ya Bu, intinya mari kita jaga keselamatan dan keamanan untuk kita semua Ya seperti itu. Mbak, terima Ya. kasih. Ya, terima kasih atas waktunya Ibu. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum Itu warahmatullahi tadi teman-teman sedikit informasi pendidikan kesehatan terkait cedera kepala. Nah, semoga informasinya tadi bermanfaat ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.